Siklus Ouroboros, salah satu seri entry terbesar dan paling legendaris dalam sejarah organisasi SCP. Kami telah meliput peristiwa epik SCP-001 ini dalam 6 video yang kami sangat sarankan kamu untuk tonton itu sebelum yang satu ini, untuk menghindari otakmu panas karena terjangan informasi yang padat ini. Karena itulah siklus Ouroboros. Ini adalah cerita yang begitu besar, luas, dan padat, sehingga bisa terasa hampir seperti anomali itu sendiri. Apakah kamu mendalami kemungkinan asal-usul dewa perusak, lubang hitam makhluk hidup yang dapat menghancurkan seluruh alam semesta, atau pencarian Kelvin Lucien untuk membunuh Dewan O5? Terkadang sulit untuk melihat kerumitan ini, tapi jangan khawatir, karena itulah mengapa kita ada di sini hari ini. Kita akan mundur dan melihat perjalanan anomali ini secara keseluruhan dan mengajukan pertanyaan besar. Mengapa semuanya ada di sini bersama-sama? Apa yang membuat keempat alur cerita yang berbeda ini, anak-anak, dewa perusak, penebusan, dan cara itu berakhir ada di satu siklus besar? Apapun yang melibatkan organisasi SCP akan selalu ada elemen interpretasi pribadi. Tapi sekarang setelah kita melewati seluruh siklus, kami pikir ada baiknya melihat ke awalannya terlebih dahulu. Jadi mari kita mulai secara umum. Sebuah pertanyaan yang mungkin pernah kamu tanyakan adalah, apa arti sebenarnya dari kata siklus Ouroboros? Dan apa signifikansinya untuk 4 cerita di dalamnya? Meskipun ejaannya bisa berbeda, Ouroboros mengacu pada simbol kuno, ular atau naga yang memakan ekornya sendiri, membentuk lingkaran sebuah hubungan langsung dengan konsep siklus. Simbol Ouroboros telah ada di sejumlah besar budaya, dari Mesir kuno hingga Yunani kuno, hingga tradisi Gnostik modern. Ini sering digunakan dalam alkimia atau praktik magis lainnya, dan memiliki berbagai arti seperti kehidupan abadi, siklus kematian dan kelahiran kembali tanpa akhir, dan siklus pembaruan. Siapapun yang akrab dengan kisah-kisah dalam siklus Ouroboros mungkin sudah memperhatikan beberapa kesamaan. Siklus adalah tema umum dalam semua karya ini. Orang-orang tanpa henti mengulangi kesalahan, ancaman yang dianggap dapat ditahan atau dihancurkan akan kembali, dan seringkali mereka yang berusaha menghancurkan sesuatu akhirnya menjadi apa yang ingin mereka hancurkan sejak awal. Dalam sebuah siklus tidak ada akhir yang benar dan tidak ada awal yang benar. Semuanya berulang tanpa henti. Tapi mari kita mulai dari hal yang paling dekat dengan awal yang kita miliki, anak-anak. Dalam kisah ini, organisasi menghadapi kelompok kepentingan yang menakutkan dan menyesatkan yang dikenal sebagai Kerajaan Abaddon. Kelompok jahat yang berasal dari gurun Sahara ini tampaknya dapat mengambil apapun yang dilemparkan organisasi kepada mereka dan mampu langsung menghilangkan siapapun yang terlalu dekat. Jika kerajaan mampu mengumpulkan kekuatannya cukup, itu bisa berarti akhir dari organisasi dan bahkan penaklukan umat manusia. Masukan O5-1, karakter berulang dalam siklus Ouroboros. Pemikir luar biasa ini menaruh semua chipnya di proyek Dewa Kembar yang disebut SCP-001, seperti banyak anomali sebelum dan sesudahnya. Proyek ini akan menanamkan manusia dengan kekuatan seperti dewa, tapi itu adalah kekuatan yang begitu besar sehingga tampaknya membunuh siapapun yang mencoba menerimanya. Tak perlu dikatakan ini adalah kekecewaan besar bagi O5-1, tapi melalui eksperimen manusia tanpa henti, bahkan mengorbankan populasi seluruh kota untuk proyek tersebut, dia akhirnya menemukan solusi yang mengerikan, tapi tetap saja itu solusi. Dia menemukan ada sekelompok 9 anak dengan usia bervariasi dari 4 hingga 11 dapat bertindak sebagai saluran manusia untuk kekuatan 001, dan sebagai hasilnya itu bisa menjadi senjata yang mampu membalikan keadaan melawan kerajaan Abaddon. Namun selama fase pengujian, sepertinya O5-1 menjadi sedikit gila dengan kekuasaan. Dia menghilangkan seluruh tempat ibadah gereja dewa perusak dan menggunakan kekuatan anak-anak untuk menghapus beberapa yang lain dari peta atas kebijaksanaannya sendiri. Penyalahgunaan kekuasaannya menjadi begitu mencolok sehingga administrator sendiri dipanggil untuk menangani situasi tersebut, dan kejutan yang mengejutkan, O5-1 menghancurkannya juga sebelum menghilang tak lama kemudian. Pada akhirnya anak-anak dianggap terlalu berbahaya, baik karena kekuatan anomali mereka maupun dari tingkat radiasi ambien yang mereka keluarkan. Kesembilannya dikunci dalam kotak anti radiasi dan dikubur di gurun, meskipun masing-masing menunjukkan tanda-tanda kehidupan hingga hari ini. Meskipun ini mungkin tampak terputus dari sisa seri, itu sebenarnya menetapkan beberapa tema dan ide berulang yang paling penting dari siklus secara keseluruhan, yaitu organisasi mengacaukan kenyataan dan melakukan tindakan mengerikan untuk mencapai tujuan mereka. Korupsi Dewan O5 dan fakta bahwa upaya besar untuk mengubah atau menyelamatkan dunia ini sering meledak di depan semua orang, terkadang secara harfiah. Kami juga punya perkenalan dan kematian yang jelas dari administrator misterius. Tapi percayalah, semuanya tidak seperti yang terlihat dengan yang satu ini. Efek yang dimulai di sini akan mempengaruhi segalanya ke depan. Selanjutnya, Dewa Perusak. Ini menceritakan kisah kacau kotak jarum jam ajaib yang disembah oleh gereja Dewa Perusak sebagai sarana dewa mereka, dan akhirnya menjadi kaiju mekanis yang melahap semuanya. Binatang itu segera dijuluki SCP-001 melahap dan memakan semua logam di sekitarnya, perlahan-lahan menjadi lebih besar dan lebih merusak. Jika organisasi tidak mengalahkannya sebelum mencapai masa kritis, mereka akan berhadapan
berhadapan dengan dewa yang bonafit. Pertarungan yang mereka tidak yakin bisa mereka menangkan. Untungnya dengan sedikit bantuan anomali dari SCP-2399, organisasi mampu menghancurkan anomali tersebut. Mereka melepaskan jantung jarum jamnya dari puing-puing dan menahan potongan anomali yang pernah membentuk tubuh destruktifnya. Namun organisasi segera menyadari bahwa kamu tidak dapat membuat dewa tinggal diam. Jantung jarum jam akhirnya menghindari penahanan organisasi saat dikirim ke lokasi sekunder dan malah berakhir di kota kecil. Di sana, itu mulai mempengaruhi pikiran para penduduk untuk menjadi sekte dewa perusak yang lebih patuh, berniat membangun kembali kejayaannya. Akan mudah untuk mengabaikan dewa perusak sebagai sesuatu yang asing, mengingat organisasi terlihat jauh lebih baik di sini daripada yang mereka lakukan di salah satu cerita Ouroboros lainnya. Tapi ketika kamu perhatikan dengan seksama, tempatnya di keseluruhan siklus ini jelas. Entry berakhir seperti awalnya, dengan jantung dewa perusak mempengaruhi manusia untuk melaksanakan perintahnya. Organisasi harus campur tangan di antara dua kasus ini, tapi pada akhirnya tidak ada kerugian berarti bagi dewa perusak itu sendiri. Dalam arti, organisasi ditakdirkan untuk menghadapi masalah yang sama lagi dan lagi, terus-menerus membela dunia dari ancaman anomali yang sama. Dan organisasi perlu berhasil setiap saat untuk menjaga perdamaian dan normalitas. Ancaman anomali besar hanya perlu berhasil sekali untuk menyeret semuanya ke dalam kekacauan. Dalam banyak hal, itu adalah kutukan untuk organisasi SCP. Berbicara tentang ancaman anomali besar, sekarang saatnya untuk bagian ketiga dari siklus Ouroboros, penebusan. Sekali lagi kita mulai dengan organisasi yang mencampuri kekuatan skala kosmik dengan pembuatan himpunan stabilisasi spasial area 11 Petraco Fontaine. Ucapkan itu 3 kali dengan cepat. Ini adalah mesin yang sangat kuat sehingga mampu menciptakan singularitas. Meskipun apa yang dia akhirnya lakukan adalah mengubah Dr. Kelvin Desmet menjadi sesuatu yang mengerikan. Lebih spesifik lagi, menjadi semacam lubang hitam humanoid yang sangat kuat yang kekuatannya hanya dikendalikan oleh mesin yang menciptakannya. Pikirkan dia seperti semacam Dr. Manhattan yang jahat dari Watchmen. Entitas baru ini dijuluki SCP-001 menyajikan ramalan suram dan tawaran yang tidak menyenangkan. Dia mengatakan kepada Dewan O5 bahwa anomali lolos ke alam semesta mereka dari realitas lain, dan segera ancaman anomali akan menghancurkan mereka semua. Tawarannya adalah setelah dia dibebaskan, menghapus seluruh multi dunia, hanya misalkan realitas kita bebas dari ancaman anomali. Tidak mengherankan O5-1 yang paling tertarik dengan tawaran ini. Sedemikian rupa sehingga dia mengadakan pungutan suara dan membunuh semua orang yang menolak keputusan untuk melepaskan SCP-001. Setelah membangun konsensus di antara yang selamat di Dewan, O5-1 membebaskan SCP-001. Tidak mengherankan ini ternyata menjadi keputusan yang mengerikan karena salah satu tindakan pertamanya setelah dibebaskan adalah membunuh anggota Dewan O5 yang baru saja memilih untuk melepaskan 001 dengan mengatakan bahwa mereka sendiri adalah anomali yang perlu dibersihkan untuk menebus kesalahan untuk dosa masa lalu mereka. Satu-satunya yang selamat adalah anggota dewannya abstain dari pemungutan suara yang mau menahan SCP-001 di dalam himpunan Petraco Fontaine untuk saat ini. Sekali lagi, hubungan tematik dengan sisa siklus Ouroboros sudah jelas. Kami memiliki anomali akhir dunia yang tertunda, tapi hanya untuk sementara. Membeli waktu sebelum siklus terus berlanjut. Kami memiliki organisasi yang menyalahgunakan kekuasaannya dan merestui kematian banyak orang di dimensi lain. Dan tentu saja, Dewan O5 melangkah keluar dari batas mereka dan secara aktif mengacaukan kenyataan, seperti yang mereka lakukan dengan anak-anak sebelumnya. Masa lalu yang buruk datang kembali dalam bagian final siklus ini. Dijuluki dengan cara itu berakhir, bagian ini menceritakan kisah Kelvin Lucien dan Kill Squad, kelompok elit dari 4 tentara pemberontak kekacauan dengan satu tujuan, membunuh seluruh Dewan O5, 13 orang paling kuat di dunia. Mengapa? Karena mereka telah mengacaukan kenyataan itu sendiri berkali-kali dan sampai pada titik bahwa campur tangan egois mereka akhirnya bisa menghancurkan segalanya. Dan mengingat bahwa kita telah melihat hal itu terjadi dengan anak-anak dan identitas yang menjadi Dr. Kelvin Desmet, sulit untuk tidak setuju dengan mereka. Berikut ini adalah salah satu kisah terpanjang dan paling rumit di seluruh organisasi, karena Kill Squad secara sistematis bertemu dan membunuh setiap anggota Dewan O5 yang gila dan tidak normal. Untuk melakukan ini, mereka perlu membuat kesepakatan dengan kematian itu sendiri, melawan ular raksasa, lintas dimensi, menangani kelolosan SCP-610 dan SCP-682, serta berhadapan dengan Samsara yang bisa dibilang gugus tugas taktis paling mematikan di organisasi. Sejumlah hal gila lainnya terjadi di sepanjang jalan, seperti O5-1 membunuh penjaga gerbang dengan jangka realitas Crampton dan Ratu Hitam. Anggota tangan ular yang paling menonjol membantu pahlawan kita mengalahkan lebih banyak Overseer. Pada akhirnya, Kelvin Lucien meski kehilangan hampir segalanya, tetap menang dalam pertempuran terakhir. Menggunakan tombak orang yang tidak percaya, senjata yang sangat kuat yang bisa membunuh dewa, Kelvin akhirnya berhasil membunuh anggota teratas Overseer O5-1. Dengan Dewan O5 dihancurkan, Kelvin telah menyelesaikan tugas terakhirnya, menghancurkan seluruh organisasi SCP. Tapi itu tidak terjadi. Sebaliknya, dia dihubungi oleh makhluk misterius dan sangat kuat yang dikenal sebagai administrator, yang memberinya berita menakutkan.
menakutkan. Dia baru saja dipekerjakan oleh organisasi SCP untuk menjadi O5-1 baru mereka. Inilah video terakhir kami di seri Ouroboros. Apa yang terjadi selanjutnya? Kamu mungkin bertanya, bagaimana Kelvin menanggapi tawaran yang sepertinya tidak bisa dia tolak ini? Dalam hal ini, tampaknya administrator makhluk yang sepenuhnya terikat dengan sifat organisasi itu sendiri adalah SCP-001. Dan sementara tampaknya para overseer gila dengan kekuasaan, mereka sebenarnya selalu ada dalam pengawasan administrator. Aaron Ziegler, O5-1 yang baru saja dibunuh Kelvin, melakukan hal yang sama persis seperti yang dilakukan Kelvin ketika dia menjadi O5-1, mencoba menghancurkan organisasi. Tapi, organisasi dan administrator tidak dapat dikalahkan. Mereka hanya dapat bergabung. Dan itulah tepatnya yang dilakukan Kelvin. Menjadi O5-1 yang baru, meninggalkan pemberontak kekacauan, dan membangun kembali dewan dan organisasi menurut citranya sendiri. Anggota pemberontak yang pernah menjadi sekutunya bersumpah untuk membalas pengkhianatan ini. Mungkin menunjukkan bahwa sejarah akan terus berulang sekali lagi di masa depan. Karena pada akhirnya itulah siklus Ouroboros yang sebenarnya. Ancaman berulang dan penggantian penjaga yang menyertainya. Akan selalu ada organisasi, akan selalu ada administrator, akan selalu ada Dewan O5. Tidak ada yang dimulai, tidak ada yang berakhir, semua yang berubah adalah nama dan wajah yang terlihat. Entah itu Kelvin Lucien atau Aaron Ziegler. Roda terus berputar. Ular memakan ekornya sendiri. Siklus Ouroboros adalah dan selamanya akan abadi. Sekarang tonton cerita lengkap kami sepotong demi sepotong pada siklus Ouroboros. Dimulai dengan SCP-001 anak-anak dan kemudian tonton SCP-5000 mengapa? Kompilasi cerita lengkap jika kamu belum cukup bingung seharian ini.